Wadidaw, tambahan spoiler manga One Piece chapter 1031 kembali keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dikatakan dalam chapter 1031 terdapat halaman double berwarna atau double spirit yang keren yang Oda Sensei berikan dalam chapter kali ini. Ditampilkan Roronoa Zoro dan Beppo berdiri paling depan. Di belakang mereka berdiri Marco, Katakuri, Killer, Rayleigh, Sabo, Ben Beckman, dan Shiryu. Wow, para orang-orang nomor 2 dalam masing-masing tim. Anjas gurinjas, jangan ada yang baper ya. Berlanjut, Big Mom mengakui luka pertama dalam duel langsung baru kali ini dia rasakan, yaitu saat dirinya bertarung melawan Trafalgar di Waterloo dan Eustace Captain Kidd. Widih, bukan supernova kaleng-kaleng. Berlanjut lagi, saat ini Sanji berpikir tidak-tidak karena melihat seorang wanita ketakutan saat melihatnya. Dia kemudian berpikir jika dirinya sudah menjadi gila dan menyerang wanita. Kemudian Sanji menghancurkan Raid Suite-nya. Waduh, dihancurin, Leo. Pupus sudah harapan kita melihat Sanji bertarung menggunakan Raid Suite Germa Double Six number 3 miliknya. Lalu berlanjut, Sanji meminta Roronoa Zoro membunuhnya jika dia mulai menjadi gila dan menyerupai monster Germa. Dan Zoro menjawab, sesuatu yang kuharapkan terjadi. Edan. Yah, seperti itulah tambahannya kira-kira, Leo. Ini bonus untuk kalian semua. Yos! Leo, mungkin kita semua sudah mengetahui jika cita-cita kapten tercinta kita, Bakasencho, Monkey D. Luffy, adalah menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Setelah sebelumnya, Goldie Roger menyandang gelar tersebut usai petualangannya mengelilingi dunia dan menemukan One Piece serta pulau terakhir, Raptor. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesamaan antara Luffy dan Roger menurut versi marga anime. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check this out. Pertama, definisi Raja Bajak Laut. Luffy dan Roger hidup di era dan masa yang berbeda dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun entah kenapa, definisi Raja Bajak Laut yang dikatakan Luffy dan Roger nyaris sama, yaitu keduanya menganggap Raja Bajak Laut itu bukanlah orang yang menguasai lautan, tetapi menurut mereka Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas di lautan. 2. Topi jerami. Topi jerami yang selalu dikenakan oleh Luffy merupakan pemberian Akagami no Sans yang sebenarnya hanya ia titipkan dan harus Luffy kembalikan di saat ia telah mencapai mimpinya menjadi bajak laut hebat atau bahkan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Topi jerami yang Sans titipkan juga merupakan pemberian dari mantan kaptennya, Goldie Roger, yang selalu ia pakai saat awal petualangannya menjadi bajak laut. 3. Penyandang nama D atau Will of D. Meski berasal dari silsilah keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Gold untuk Roger dan Monkey untuk Luffy, keduanya merupakan bajak laut atau kapten bajak laut yang sama-sama menyandang nama D atau Will of D dalam diri mereka. 4. Kru pertama adalah seorang ahli pedang, seorang pemabuk, dan sempat menolak bergabung. Kru pertama Roger adalah Silver Rayleigh, yang merupakan seorang ahli pedang, seorang pemabuk, dan pada awalnya sempat menolak tawaran Roger untuk menjadi krunya. Sama seperti Roger, Luffy juga memiliki kru pertamanya, yaitu
Roronoa Zoro yang merupakan seorang pemabuk, seorang ahli aliran tiga pedang, dan seorang pemburu bajak laut yang pada awalnya juga menolak ajakan Luffy menjadi krunya. 5. Kapal dibuat dari kayu yang sama. Kapal milik Roger dan Luffy dibuat oleh pembuat kapal jenius dari Pulau Water Seven, yaitu Oro Jackson milik Roger oleh Tom si manusia ikan, sedangkan Thousand Sunny milik Luffy dibuat oleh murid Tom, yaitu Franky si cyborg dan Iceberg sang wali kota Water Seven. Kedua kapal tersebut dibuat dari jenis kayu yang sama, yaitu kayu pohon harta Adam, yang merupakan satu-satunya yang dapat bertahan saat perang tak berkesudahan melanda dan terjadi di suatu negeri. 6. Memiliki kru seorang dokter. Jika Roger memiliki Crocus sebagai dokter kapal dan juga krunya, Luffy juga memiliki seorang kru dan juga dokter terbaik di kapalnya. Dokter tersebut adalah Tony Chopper yang berasal dari kerajaan Drum. 7. Pernah membawa putra mahkota dan samurai Wano Kuni. Di dalam perjalanannya, Goldie Roger sempat membawa serta putra mahkota Shogun negeri Wano Kuni, yaitu Oden Kozuki. Sama halnya dengan Roger, ternyata Luffy juga melakukan hal yang sama. Dia juga membawa serta putra mahkota Shogun negeri Wano Kuni yang juga merupakan putra dari Oden Kozuki, yaitu Momonosuke. 8. Bisa mendengar Sea King dan Junisa. Saat akhir Arch Fishman Island, para Sea King atau monster laut sempat berbicara ketika mereka menarik Noah menuju hutan laut. Mereka berkata bahwa Luffy bisa mendengar suara mereka atau para Sea King, dan hal tersebut mengingatkan mereka kepada seseorang pada masa lalu yang sepertinya melakukan hal yang sama, dan orang tersebut adalah Goldie Roger. Kemudian, saat Arch Joe, diceritakan bahwa Oden Kozuki dan Goldie Roger mampu mendengar suara Junisa, sama seperti yang dialami Momonosuke dan juga Luffy. Sembilan, pernah dieksekusi di Locktown dan tersenyum saat menghadapi kematian. Saat eksekusi matinya di kota kelahirannya, Locktown, Goldie Roger tidak takut sedikit pun. Dia bahkan tersenyum sambil mengatakan bahwa dia meninggalkan semua hartanya dan juga One Piece di sebuah pulau. Dan momen inilah yang mengawali dimulainya era bajak laut. Sama seperti Roger, ternyata Luffy juga pernah dieksekusi oleh Buggy di menara yang dulu digunakan untuk mengeksekusi Roger. Luffy bahkan juga tersenyum dan tidak takut sedikit pun dengan eksekusi yang akan dilakukan Buggy. Namun bedanya, di sini Luffy berhasil selamat oleh sambaran petir yang menghancurkan menara eksekusi dan membuat hangus Buggy. Sedangkan Luffy selamat berkat kekuatan buah iblisnya. 10. Pernah datang ke pulau yang sama. Roger dan Luffy nampaknya menempuh rute perjalanan yang sama dalam petualangannya sebagai bajak laut. Tidak heran, beberapa pulau yang Luffy singgahi juga pernah Roger singgahi. Di antaranya, Pulau Langit dengan bukti tulisan di samping Poneglyph yang mengatakan bahwa Roger pernah ada di situ. Kemudian, Pulau Manusia Ikan saat flashback ketika Sea King membicarakan bahwa Roger yang sepertinya mampu mendengar suara mereka.
seorang baka sencho. Sebagai seorang kapten di masing-masing kelompok bajak lautnya, ternyata Roger dan Luffy memiliki kemiripan, yaitu sama-sama baka. Jika Luffy tidak perlu kejelaskan lagi, kalian tentu pasti mengetahui sifat dari Luffy yang begitu baka. Nah, ternyata seorang Roger nampaknya memiliki sifat yang sama dengan Luffy. Hal tersebut dibuktikan ketika Roger bergulat dan berkelahi dengan Crocus saat flashback yang terjadi pada chapter 958 dengan judul Pelabuhan yang Dijanjikan. 12. Karakter yang tak kenal takut. Sebagai kapten atau pemimpin di kelompok bajak lautnya, Roger dan Luffy sama-sama merupakan karakter yang tidak pernah mundur dari medan pertarungannya, apalagi itu menyangkut tentang nakamanya. Contohnya terjadi saat Roger bertempur dengan armada bajak laut Shiki si singa emas. Meskipun kalah jumlah, gol di Roger tak pernah mundur atau menyerah. Begitu pula Luffy, lebih gila lagi. Salah satunya ketika dia bersama kelompoknya menantang dan mengalahkan salah satu kekuatan pemerintah dunia di Arch Ennis Lobby dalam upaya menyelamatkan Nico Robin. 13. Berasal dari East Blue. Goldie Roger dan Monkey D. Luffy berasal dari wilayah atau lautan yang sama, yaitu East Blue. Jika Roger berasal dari kota Locktown, maka Luffy berasal dari desa Pusa yang sama-sama berada di wilayah atau lautan East Blue. Jadi Leo, itulah beberapa kesamaan dari sang raja bajak laut Goldie Roger dengan Monkey D. Luffy yang juga merupakan calon raja bajak laut selanjutnya. Jika ada kesamaan lain menurut versi kalian yang tidak ada dalam daftar yang Marga Anime sampaikan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar.